Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan membacakan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Minggu kemarin Ibu udah ngirim slide alat pemuas kebutuhan ya. Masih ingat pada minggu kemarin Ibu ngirim. Sekarang Ibu hanya menjelaskan alat pemuas kebutuhan itu apa. Kemarin ada yang dikatakan kebutuhan. Masih ingat apa itu kebutuhan? Masih ada yang ingat gak apa itu kebutuhan? Pelajaran minggu sebelumnya. Apa itu kebutuhan? Dilihat lagi ya, Neng. Kalau nggak salah Ibu di masalah-masalah perekonomian deh. Masalah-masalah ekonomi. Ya. Alat pemenuhan kebutuhan di sini terbagi dua. Yang pertama yaitu barang. Barang adalah segala sesuatu yang tampak dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya makanan, buku, pakaian, dan lain-lain. Ya. Tapi barang ini jumlahnya akan terbatas. Jumlah ini akan terbatas tergantung kebutuhan biasanya. Kalau misalnya payung, ketika hujan itu orang akan banyak nyari payung. Nah, ini akan berebut. Ya, kalau lagi nggak hujan, ini payung tidak akan ada yang beli untuk payung. Jadi sesuai dengan sikon juga, dengan keadaan alam. Kadang misalnya kalau lagi ada bencana alam, biasanya Indomie banyak yang beli, ya, banyak yang beli. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Karena kenapa Indomie, Bu? Bukannya yang lain-lain, lebih gampang masaknya dan bikin perut kenyang gitu ya. Nah, roti biasanya lebih ini. Cuman roti ini batas kadaluarsanya lebih cepat habisnya. Terus ada lagi jasa, sesuatu yang tidak tampak tetapi dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kebutuhan nggak? Kebutuhan. Bu, saya mah nggak butuh. Siapa yang bilang nggak butuh? Kita itu butuh ilmu, Neng. Untuk hidup di dunia, itu kita butuh ilmu. Ya, butuh ilmu pengetahuan. Sementara untuk hidup di akhirat, kita butuh ilmu agama. Jadi ingat, kita itu ada kebutuhan dunia, ada kebutuhan akhirat. Kalau kebutuhan dunia, kita butuh ilmu pengetahuan. Untuk apa? Untuk menguasai alam semesta. Nah, kalau dulu, zaman Ibu kecil, Ibu itu tidak butuh HP. Ibu itu tidak butuh laptop. Yang Ibu butuhkan itu hanya buku. Ya, mungkin untuk TV pun bukan suatu kebutuhan. Karena bagi kami, mungkin waktu kecil itu adalah waktunya kita bermain dengan alam gitu ya. Kita menyatu dengan alam gitu. Mainnya ya di sawah, ya di kali, ya kan? Tapi semakin lama, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau kayak sekarang, Ibu nggak bisa, nggak mungkin Ibu nggak, saya mah nggak butuh laptop, nggak mungkin. Saya butuh laptop. Kalau dulu waktu Ibu SMA, SMP, itu mungkin laptop kebutuhan barang mewah. Lux lah, barang lux, mewah. Tapi kalau sekarang, enggak, kebutuhan pokok. Karena kenapa Ibu bilang kebutuhan pokok? Karena Ibu butuh. Butuh tiap hari untuk ngajar kamu, ya kan? Butuh tiap hari untuk browsing. Jadi itu kebutuhan. Kebutuhan orang itu berbeda nggak? Berbeda, tergantung orangnya. Mungkin kalau Ibu butuhnya laptopnya yang speknya berapa gitu kan ya. Kan beda. Anak AP sama anak kakak, laptopnya speknya kecil aja, nggak usah yang besar gitu kan. Kenapa? Karena dia cuma untuk mengetik. Kalau anak MMTKJ, speknya dia harus gede. Kenapa? Dia harus ngedit foto, ngedit segala. Jadi tergantung, dia speknya nggak bisa yang biasa.
Nah, untuk anak teknik lebih gede lagi speknya. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing. Nah, kenapa kita butuh ilmu pengetahuan? Yaitu untuk menaklukkan dunia lah ya, menaklukkan dunia kata orang sekarang. Sekarang kita itu udah berada pada teknologi 5.0. 5.0 kalau udah di daerah Jepang, itu dia udah memakai 5.0. Semua pekerjaan akan diambil alih oleh robot. Kamu hati-hati ya, Neng. Hati-hati. Jangan kamu kira sekarang kamu belajar santai-santai, kamu akan dimusnahkan oleh perkembangan teknologi. Kenapa Ibu bilang? Ketika di Jepang itu udah 5.0, kita pun masih 1.0. Hati-hati. Sekarang di Jepang itu udah mulai memasuki era 5.0. Semua kebutuhan dipenuhi oleh robot. Kamu tinggal ngomong, semua kendali ada di kamu. Terbelanja pakai robot. Yang lain-lain pakai robot. Nah, Bu, ntar belajar bisa pakai robot? Gak mungkin bisa. Bisa. Kan Allah pun udah bilang, cuma satu yang tidak bisa dibuat oleh manusia, yaitu nyawa. Yang lainnya mah bisa. Makanya semakin canggih teknologi, maka seharusnya kamu itu semakin rajin belajarnya. Jangan diem, berpaku tangan, udahlah begini aja. Kayak sekarang, aduh Bu, saya nggak punya kuota kumaha. Nah, carilah teman yang punya kuota gitu kan ya. Jangan menyerah. Dalam kondisi begini kita tidak diharuskan menyerah, harus berjuang. Ibu mah enak, ibu mah ngomong sama nih, semuanya kena imbas. Semuanya kena imbas, ya. Terus ibadah. Ibadah untuk apa? Ya untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Ya kan? Kita harus beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ibu juga nggak mau memaksakan kamu, kamu harus pilih agama ini, harus pilih agama ini. Enggak. Sesuai dengan keyakinan kamu beribadahlah yang tekun menurut agama dan kepercayaan masing-masing, menserahkan diri pada Sang Pencipta. Siapa yang menciptakan dia, maka dialah yang akan mengatur kehidupan kita, ya. Nah, kita butuh tuh jasa. Ilmu pengetahuan, hiburan. Kita butuh hiburan nggak? Butuh. Sekarang tuh mah, Bu. Ya sekarang kita nggak bisa ya Ning ya. Kita nggak bisa shopping. Kita nggak bisa ke tempat rekreasi. Kita nggak bisa kemana-mana. Kita bersabar dulu. Bukan saya stres Bu, di rumah terus semuanya juga stres. Sekarang hanya kita yang bisa menjaga diri kita dalam masa pandemi. Ya, hiburannya apa Bu? Kita cari aja hiburan kita sendiri. Oh, kalau lagi di rumah, hiburan yang paling enak itu ngapain rumah? Tidur Bu, tidur mah bukan hiburan. Tidur mah untuk orang malas. Untuk orang malas, ya. Saya mah hiburannya ngapain ya Bu? Di rumah mah kita bisa banyak kerjaan, bantu orang tua, ya enggak? Bisa nyanyi-nyanyi, ya kan? Yang punya tanah bisa berkebun. Benar nggak? Jangan kamu salah, kebun Bu nggak menghasilkan Bu. Jangan mikir hasilnya dulu. Pelajari ilmunya dulu, ya. Pelajari ilmunya dulu. Ibu selalu tekankan sama anak pakuan itu, kamu Neng, kalau nyari kerja jangan nyari uangnya dulu, nyari ilmunya, ya. Gak ada uang tanpa ilmu. Sekarang gini, oh, kamu punya cita-cita, ibu yakin kamu punya cita-cita, entah setelah lulus SMK mana, kerja di pabrik, pabrik mana, pabrik A, pabrik B, pabrik C. Kenapa? Karena di situ gajinya banyak Bu. Allahu Akbar. Gajinya banyak. Oke, gajinya banyak. Ibu udah 11 tahun di Pakuan. Mungkin 80% itu jawaban anak. Ya, 80% jawaban anak. Setelah lulus saya akan kerja di pabrik. Pabrik yang paling terkenal itu yang pertama adalah kalau dulu Sanyo, sekarang Sakti namanya ya. Mentos, Aski, Astra. Itu jadi rebutan ya, jadi rebutan. Nah, ternyata di situ kerja cuman di kontrak. Kontrak berapa? 6 bulan. 6 bulan. Paling lama berapa? 2 tahun. Setelah 2 tahun kamu ngapain? Nggak ngapa-ngapain, Bu. Ya kan? Nggak ngapa-ngapain. Kan di situ gajinya gede, Bu. Sebulannya 5 juta. Kalau lembur bisa 6 juta, bisa 7 juta.
Oke lah, sebulan 7 juta gitu ya. Cuman setelah nggak bekerja kamu ngapain? Ya kan? Kamu ngapain? Bener nggak? Nah sekarang coba kamu kerja yang TSM, TKR, kerja di bengkel. Gaji berapa? 2 juta bu. Nggak apa-apa 2 juta. Ilmunya ada. Kamu bisa bongkar motor, kamu bisa ganti oli, kamu bisa yang lain-lain, kamu bisa bongkar mesin. Nah setelah di situ kamu ngapain? Bukalah usaha. Usaha apa? Usaha bengkel. Ya kan? Kamu nggak butuh, ntar di saya dipecat. Enggak. Saya bos loh. Walaupun usaha kecil-kecilan. Kata Bob Sadino gitu ya. Mendingan jadi bos di perusahaan sendiri kecil-kecilan dibandingkan jadi karyawan di perusahaan besar. Ya. Hanya kita butuh ilmu pengetahuan. Terus lanjut. Nah, jenis-jenis barang ya, Neng. Tadi kan ada barang, ada jasa. Nah, jenis-jenis barang. Menurut kelangkaannya, ada barang ekonomis. Apa itu barang ekonomis? Barang yang jumlahnya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengeluaran dan pengorbanan. Contoh, makanan, pakaian, alat sekolah. Itu barang ekonomis, itu barang jumlahnya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengeluaran, pengorbanan. Terus, barang bebas. Barang yang tersedia cukup banyak, sehingga manusia untuk memperolehnya tidak perlu mengeluarkan pengorbanan. Misalnya, sinar matahari, udara. Ya. Nah, yang pertama, menurut kelangkaannya ada barang ekonomis, ada barang bebas. Barang ekonomis ini kita membutuhkan uang untuk membelinya. Sementara barang bebas ini tidak butuh uang, kan tahu sinar matahari. Nah, matahari ini akan ada setiap hari. Akan ada setiap hari, akan bergantinya malam dan siang. Ketika siang ada, sinar matahari akan ada. Ya, jadi itu barang ekonomis sama barang bebas. Apa itu barang ekonomis? Barang yang membutuhkan pengorbanan untuk mendapatkannya. Sementara barang bebas, barang yang tidak membutuhkan pengorbanan atau tidak membutuhkan uang untuk membelinya. Nah, cara penggunaannya. Yang tadi menurut kelangkaannya, yang kedua menurut cara penggunaannya. Yaitu satu, barang substitusi atau barang pengganti. Yaitu barang yang dapat digunakan untuk mengganti barang lain dengan tujuan yang sama. Misal, minyak tanah diganti dengan kayu bakar untuk memasak. Ya, untuk memasak. Kalau sekarang bensin diganti dengan Pertalite. Nah, ya kan? Nah, itu barang substitusi atau barang pengganti. Yang kedua, barang komplementer. Barang yang menggunanya bersama-sama. Misal, kapur dengan papan tulis. Ya, kapur dengan papan tulis. Itu tidak dipisahkan. Bu, bisa ditulis di lantai yang enggak tempatnya. Ya kan, buku tulis dengan pulpen atau pensil. Sepeda motor dengan bensin, ya, itu barang komplementer. Nah, menurut tujuan pemakaiannya, ya, menurut tujuan pemakaiannya, barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh, nasi, pakaian, sepatu, dan lain-lain. Terus yang kedua, barang modal. Barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Contoh, tepung. Tepung untuk apa? Untuk bikin kue. Ya. Terus kayu. Kayu untuk apa? Untuk bikin rumah. Untuk bikin meja dan lain-lain. Ya. Terus menurut kegunaannya. Guna waktu. Barang digunakan apabila digunakan pada waktu yang tepat. Contoh payung. Payung kapan digunakan? Ketika hujan. Ya.
ketika hujan. Obat kapan digunakan? Ketika sakit. Terus guna tempat. Misal, barang digunakan bila tempatnya pada tempat yang tepat. Misalnya batu di daerah pegunungan atau hulu sungai akan bermanfaat apabila dipindahkan tempat ke kota. Ya. Nah, batu di gunung tidak akan berguna kalau tempatnya tidak dipindahin. Kalau tempatnya udah dipindahin, maka akan digunakan untuk apa? Untuk bikin rumah, untuk bikin jalan, untuk bikin gedung-gedung bertingkat, ya kan? Terus guna bentuk. Nah, misalnya pohon besar, ini belum akan berguna. Kecuali dia udah diubah menjadi bangku, menjadi meja, menjadi rumah. Nah, ini lebih bermanfaat. Terus yang keempat, guna milik. Barang berguna apabila barang tersebut sudah menjadi miliknya. Seperti sepeda di toko akan berguna enggak? Enggak. Kenapa? Karena itu untuk dijual. Setelah dijual, baru digunakan. Terus, guna unsur. Ya. Barang akan lebih berguna apabila di dalamnya ada unsur-unsur, misal zat kimia. Ya kan? Kalau cacing. Cacing itu akan lebih berguna kalau udah dijadikan obat. Obat apa? Obat tipes. Nah, kalau misal cacing masih berbentuk cacing, orang malas untuk makannya. Padahal itu obat paling manjur. Akhirnya dibentuklah dalam bentuk pil. Ya kan? Setelah berbentuk pil, orang kan beli obat. Beli apa? Beli obat cacing. Padahal itu asalnya dari mana? Dari cacing. Yang udah diolah. Ya. Nah, kelangkaan sumber daya. Berdasarkan kemampuannya untuk memperbaharui diri, maka sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua golongan. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ya, misalnya hutan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, misalnya gas, minyak bumi, itu nggak bisa diperbaharui. Ya. Terus sumber daya manusia. Sumber daya manusia dapat disebut juga tenaga kerja. Apabila semua tenaga kerja dapat digunakan penuh sebagai faktor produksi, maka akan dapat meningkatkan produksi barang maupun jasa. Yang ketiga, modal. Modal kapital atau kapital modal. Apa itu modal? Dana yang kita gunakan untuk menghasilkan produk suatu barang. Ya. Apa yang menyebabkan kelangkaan? Satu, terjadinya bencana alam. Nah, bisa menyebabkan kelangkaan. Beras. Ketika banjir besar melanda persawahan, maka beras ini akan berkurang. Karena dia akan habis dikenain banjir. Jadi panennya tidak berhasil. Maka beras ini akan berkurang. Perang atau konflik. Di daerah perang atau konflik, itu makanan langka. Kenapa? Karena orang takut untuk jual makanan. Keterbatasan teknologi dan kemampuan manusia. Nah, keterbatasan teknologi dan kemampuan manusia ini kenapa? Karena kurangnya ilmu pengetahuan. Ya kan? Kurangnya ilmu pengetahuan kita untuk menghasilkan suatu produk. Contoh, mobil. Ya, mobil. Mobil kalau sekarang mah banyak ya. Cuman Indonesia punya produk mobil enggak? Kita harus ekspor dari luar. Bu, Indonesia bisa bikin mobil. Toyota itu pabriknya di Tangerang. Atau Honda itu pabriknya di Kerawang. Itu bukan pabrik, Neng. Itu cuma rakitan. Bahan mentahnya dari mana? Tetap dari luar. Ya kan? Karena Indonesia belum mampu. Ya. Terus kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Nah, longsor. Bu, longsor itu bencana alam. Pasti kamu bilang, Bu, longsor itu bencana alam. It's okay gitu lah, itu bencana alam. Tapi apa penyebabnya longsor itu? Adalah tangan-tangan jahil manusia.
suka nebang pohon sembarangan. Setelah ditebang tidak dilakukan lagi reboisasi, ya kan? Akhirnya bukit-bukit itu gundul, terjadilah longsor. Yang kelima, pertumbuhan penduduk yang cepat sehingga tidak mampu diimbangi oleh pertambahan produksi. Nah, untuk mengatasi pertumbuhan penduduk ini sekarang pemerintah mencanangkan KB, keluarga berencana 2 anak aja cukup, ya. Keahlian atau skill, ya. Nah, masalah ekonomi modern. Sedangkan menurut ajaran aliran ekonomi modern yang dipelopori oleh Paul E. Samuelson, ada 3 masalah ekonomi antara lain. Barang apa yang mau diproduksi, terus bagaimana cara memproduksinya, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, ini harus dipecahkan masalah-masalah ekonomi ini. Apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, untuk siapa barang ini diproduksi. Nah, sekarang karena kita COVID, Ibu kasih contoh COVID ya. Indonesia itu terkenal dengan banyak pabrik. Banyak pabrik yang membutuhkan banyak karyawan. Tapi dengan adanya COVID, mereka bangkrut, mereka tutup, maka terjadilah PHK besar-besaran. Ya kan? Mungkin sebagian orang tua kamu kena imbasnya. Nah, seharusnya garment, kan banyak pabrik garment ya, dia itu udah mikir, dia tidak mungkin lagi untuk bikin baju. Nah, masa pandemi ini apa yang harus dibikin? Masker. Benar nggak? Dia harus bikin masker. Kan dia beralih dari baju, dia alihkan ke masker. Kenapa? Biar nggak gulung tikar, biar dia tidak mengejar karyawannya, biar tidak terjadi banyak pengangguran. Tapi kenapa dia pada tutup? Gitu. Hanya cuma ada beberapa perusahaan yang beralih. Bagaimana cara memproduksinya? Dia harus tahu. Bikin masker gampang lah ya. Kalau untuk perusahaan gede gitu, tinggal yang jahit mesin, yang motong tinggal mesin potong, tinggal komputer aja gitu kan. Untuk siapa? Untuk masyarakat. Karena orang pada butuh. Zaman sekarang itu pada butuh. Pada butuh masker. Ya. Udah sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Itu Ibu menerangin materi minggu lalu. Masih ada berapa orang nih yang masuk? Loh. 7. Ada 7 ya? Ada yang mau ditanyain nggak? Untuk masalah ekonomi. Halo. Bisa ya? Teori doang ya. Gak ada? Gak ada yang mau bertanya? Apa Ibu neranginya terlalu cepat ya? Gak ada? Ini mah PPT yang minggu lalu ya, Neng? Hoi. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, pelajaran hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.